Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 14 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai kritik terhadap teori akuntansi sebagai tugas mata kuliah teori akuntansi dengan dosen pengampu Ibu Ika Wulandari, SE, MSI. Sebelum kita masuk ke pembahasan, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Kak Chelsea dengan NIM 210610022, kedua Kak Ivanda dengan NIM 210610079, yang ketiga saya sendiri Eliza dengan NIM 210610104, yang keempat ada Kak Salma dengan NIM 210610164, dan yang terakhir ada Kak Maria dengan NIM 2206200166. Materi pembahasan dalam diskusi kali ini yaitu 1. Definisi teori akuntansi, 2. Tujuan teori akuntansi, ketiga, kritik teori akuntansi normatif, keempat, kritik teori akuntansi positif, kelima, standar kritik teori akuntansi, keenam, kelompok kritik teori akuntansi, ketujuh, kritik terhadap teori akuntansi positif, kedelapan, kepentingan positif akuntan teori, kesembilan, teori alternatif dalam mengatasi kelemahan positif akuntan teori, dan ke-10 kesimpulan. Sekarang mari kita masuk ke dalam sesi penyampaian materi. Saya akan memberikan kesempatan kepada Kak Ivanda untuk menyampaikan bagian pertama dari materi yang telah dipersiapkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai teori akuntansi. Teori akuntansi merupakan suatu proses yang disusun secara hati-hati dengan menggabungkan prinsip-prinsip, hipotesis, serta konsep konseptual yang saling terkait. Teori akuntansi bertindak sebagai kerangka acuan yang penting dalam mengevaluasi berbagai praktik akuntansi. Melalui teori akuntansi, kita dapat menggabungkan praktik-praktik baru dan prosedur-prosedur yang lebih efektif dalam bidang akuntansi. Selain itu, teori akuntansi juga berperan dalam memberikan pemahaman yang mendalam terhadap fenomena-fenomena yang sedang terjadi dan bahkan akan terjadi di masa depan. Dengan demikian, penting untuk memahami dan mempertimbangkan teori akuntansi dalam konteks penelitian akuntansi untuk memastikan pengembangan dan penerapan praktik akuntansi yang lebih baik di masa mendatang. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tujuan teori akuntansi. Tujuan teori akuntansi yang pertama yaitu memberikan pedoman praktis, yaitu teori akuntansi bertujuan untuk menyediakan pedoman praktis bagi para praktisi akuntansi dalam melakukan pencatatan, pengukuran, pelaporan, dan interpretasi informasi keuangan. Dengan memiliki dasar teoritis yang kokoh, praktisi dapat mengambil keputusan yang lebih baik dalam menyusun laporan keuangan dan menjalankan proses akuntansi secara efektif dan efisien. Tujuan yang kedua yaitu menyediakan kerangka kerja konseptual. Tujuan lain dari teori akuntansi adalah menyediakan kerangka kerja konseptual yang menjadi dasar bagi pengembangan standar akuntansi yang konsisten dan relevan. Dengan memiliki kerangka kerja yang jelas, standar akuntansi dapat diatur dan diterapkan secara konsisten di berbagai industri dan negara, sehingga memfasilitasi pembandingan dan analisis informasi keuangan secara lebih baik. Terima kasih atas kesempatannya. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Kak Ivanda atas pemaparan materinya. Untuk bagian materi selanjutnya akan disampaikan oleh Kak Chelsea. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan diberikan kepada saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang kritik teori akuntansi normatif. Teori akuntansi normatif berusaha menjelaskan informasi akuntansi apa yang seharusnya dikomunikasikan kepada para pemakai informasi akuntansi dan bagaimana informasi akuntansi akan disajikan. Jadi, teori akuntansi normatif terfokus pada preskripsi dan tidak dimaksudkan untuk pengembangan teori, dan diarahkan untuk menjelaskan dan menjawab pertanyaan tentang apa dan bagaimana seharusnya dilakukan oleh akuntan. American Accounting Association menjelaskan bahwa tujuan penentuan standar akuntansi adalah memberikan dasar penilaian validitas atau kecukupan metode akuntansi dikaitkan dengan informasi yang disajikan.
dan menyediakan mekanisme untuk menentukan tingkat ketaatan yang diperlukan dari suatu informasi untuk tujuan tertentu. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa hasil akhir dari teori akuntansi normatif adalah suatu pernyataan atau proposisi yang mengharuskan atau mewajibkan dalam praktik akuntansi. Sebagai contoh, teori akuntansi normatif akan menghasilkan pernyataan bahwa aset tetap harus dinilai, dicatat, dan dilaporkan dengan neraca atas dasar biaya historis. Selanjutnya, kritik teori akuntansi positif. Teori akuntansi positif merupakan studi lanjut dari teori akuntansi normatif karena kegagalan normatif dalam menjelaskan fenomena praktik yang terjadi secara nyata. Kritik terhadap teori akuntansi positif merupakan pandangan yang menyoroti kelemahan dan keterbatasan pendekatan ini dalam menjelaskan dan memprediksi praktik akuntansi. Teori akuntansi positif sendiri berfokus pada pemahaman mengapa praktik akuntansi dilakukan seperti yang dilakukan didasarkan pada asumsi bahwa individu bertindak berdasarkan kepentingan pribadi dan insentif ekonomi. Baik, sekian penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Kak Chelsea atas pemaparan materinya. Bagian materi selanjutnya akan disampaikan oleh Kak Maria. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang standar teori yang sesuai. Standar teori akuntansi yang sesuai harus memastikan bahwa laporan keuangan memenuhi beberapa karakteristik penting. Laporan keuangan harus relevan bagi pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi, dapat diandalkan dan diverifikasi, memungkinkan perbandingan antara entitas yang berbeda, mudah dipahami oleh pengguna dengan pengetahuan dasar tentang keuangan, lengkap dengan semua informasi yang relevan dan material, konsisten dalam prinsip dan metode yang digunakan, serta mampu beradaptasi dengan perubahan dalam lingkungan bisnis dan kebutuhan pengguna informasi keuangan. Berikut kelompok kritik teori positif. Yang pertama, kritik terhadap metodologi teori positif ini menganut pendekatan bahwa maksimalisasi keuntungan dapat diperoleh melalui harga keseimbangan pasar. Yang kedua, kritik terhadap filosofi. Teori positif ini menganut bahwa peneliti berada di luar area penelitian serta memaksimalkan utility-nya. Yang ketiga, kritik terhadap penelitian dengan pendekatan ekonomi, yaitu maksimalisasi individu yang tidak mungkin atau tidak mudah untuk menghitungnya. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Kak Maria atas pemaparan materinya. Bagian materi selanjutnya akan disampaikan oleh saya sendiri. Kritik terhadap teori akuntansi positif. Yang pertama ada PAT tidak memberikan preskripsi dan sarana untuk memperbaiki praktik akuntansi. Kedua, PAT tidak bebas nilai, artinya jika kita melihat pada berbagai riset yang mengadopsi PAT, kita akan melihat sebuah absensi umum yang dibuktikan oleh teori akuntansi positif dengan mengatakan bahwa mereka tidak ingin menentukan pandangan pada orang lain, tetapi lebih suka memberikan informasi mengenai aplikasi dari tindakan tertentu dan membiarkan orang memutuskan untuk diri mereka apa yang harus mereka lakukan. Ketiga, PAT berhubungan dengan asumsi-asumsi fundamental, artinya semua tindakan digerakkan oleh keinginan untuk memaksimalkan kekayaan orang. Banyak akademisi akan menantang pandangan ini dan mengatakan bahwa mereka melakukan riset karena kepentingan personal dalam sebuah isu. Keempat, PAT tidak menunjukkan perkembangan besar. Yang kelima, PAT cacat sebagai ilmiah. Ini dikatakan bahwa hipotesis yang dibangkitkan untuk mencapai PAT sering tidak mendapatkan dukungan. Keenam, PAT dapat membangkitkan hukum dan prinsip-prinsip beroperasi. Dalam situasi yang berbeda, bahwa ada satu kebenaran yang mendasari yang bisa ditentukan oleh pengamat independen, tidak dipengaruhi oleh persepsi individual, idiosinkrasi, atau tingkah laku individual. Next.
Kepentingan positif akuntan teori (PAT), pilar dan asumsi menurut Watts dan Zimmerman, serta dari berbagai kritik yang dikatakan banyak penulis. 1. PAT dibangun atas dasar value free. Kedua, asumsi dasar PAT dari segi ekonomi diambil dari teori ekonomi positif. Ketiga, asumsi dasar PAT dari segi sains adalah positivisme logis. Keempat, PAT berdasarkan utility dan Gordon menyebutnya hipotesis neoklasik. PAT menyatakan bahwa setiap individu bertindak untuk memaksimalkan kepentingan pribadinya. PAT melihat akuntansi sebagai sebuah sistem kapitalistik, sekuler, dan egois yang berlandaskan pada filsafat materialisme dan sekularisme tanpa campur tangan Tuhan. Teori ini mengasumsikan bahwa individu akan bertindak secara rasional dengan tujuan meningkatkan kekayaan pribadi mereka. Sehingga organisasi harus menempatkan mekanisme untuk menyelaraskan kepentingan manajer atau agen dengan pemilik perusahaan atau prinsipal, misalnya melalui pemberian bonus berbasis laba. Secara keseluruhan, PAT dianggap mengedepankan kepentingan kaum kapitalis dengan fokus pada kesejahteraan pemilik modal dan kreditur yang terlihat dari berbagai model penelitian seperti Efficient Capital Market dan Capital Asset Pricing Model atau CAPM. Sekian pemaparan materi dari saya. Untuk bagian materi selanjutnya akan disampaikan oleh Kak Salma. Waktu dan tempat saya persilahkan. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori alternatif dalam mengatasi kelemahan PAT. Ada beberapa hal yang perlu dilakukan atau teori yang perlu dikembangkan untuk mengatasi kelemahan PAT. Yang pertama yaitu integrated utility, yang kedua value free to value laden, yang ketiga asymmetric theory, dan yang keempat yaitu extension maximization. Yang pertama, integrated utility, yaitu kontribusi pragmatis utility of knowledge of accounting research. Menurut Weiser perlu diperluas menjadi integrated utility, yaitu kontribusi yang dalam bentuk multidimensi dan multi arah, tidak hanya bersifat linear dan selalu dependensi satu arah atau beberapa arah yang membentuk partial utility. Kontribusi haruslah integrated utility, yang dengan itu akuntansi tidak terjebak pada konteks pragmatis saja. Yang kedua, value free to value laden, yaitu ilmu pengetahuan termasuk akuntansi tidaklah bebas nilai, tetapi syarat dengan nilai yang dapat mempengaruhi akuntan. Akan ada pengaruh yang muncul ketika nilai sosiologis psikologis akuntan bersentuhan dengan hasil yang diperoleh akuntan dalam bentuk laporan keuangan. Intinya, bahwa ilmu pengetahuan tidak hanya dikembangkan atas dasar rasionalitas saja, tetapi juga memperhatikan faktor intuitif, faktor spiritual, nilai-nilai ilahiyah, dibangun atas terpadunya yin dan yang bersifat feminin dan juga maskulin. Yang ketiga, asymmetric theory. Asymmetric theory yang menggabungkan konsen kuantum dan relativitas layak dipertimbangkan untuk memahami sifat-sifat informasi akuntansi sebagai representasi simbolik reaksi partikel atau investor yang dideskripsikan dalam konteks kecepatan atau momentum investor bermain di bursa efek. Dan yang keempat atau yang terakhir yaitu extension maximization. Tidak hanya maksimasi kepentingan individu yang hanya didahulukan yang secara konvensional diwujudkan dalam bentuk laporan laba rugi, tetapi harus ada perluasan konsep utilitas yaitu value added dan mandatory carry. Kesimpulan dari materi ini yaitu teori akuntansi, terutama teori akuntansi positif atau PAT, dirancang untuk menjelaskan praktik akuntansi dengan fokus pada kepentingan individu. Namun, teori ini telah menghadapi kritik karena kurangnya preskripsi dan pandangan yang terlalu sempit terhadap motivasi individu dalam konteks akuntansi. Untuk mengatasi kelemahan ini, beberapa teori alternatif telah diajukan, seperti integrasi nilai dalam pemahaman ilmu pengetahuan,
penerapan teori kuantum, dan ekstensi konsep utilitas untuk mencakup nilai tambah dan amal wajib. Oleh karena itu, upaya terus dilakukan untuk meningkatkan pemahaman dan penerapan praktik akuntansi dalam konteks yang lebih holistik dan beragam. Sekian kesimpulan dari materi ini ya. Saya ucapkan terima kasih. Terima kasih Kak Salma atas pemaparan materinya. Sebelum mengakhiri presentasi, kami ingin mengucapkan terima kasih atas perhatian kalian semua dan mohon maaf jika ada kekurangan dari kami sebagai moderator dan kelompok. Semoga apa yang telah kami sampaikan dapat memberikan manfaat dan pemahaman yang lebih luas bagi kita semua. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.